Ibu. Saya ambil ya. Naila ya? Iya betul Ibu. Oke, boleh diceritakan tentang diri Anda? Sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Naila Zahra. Saya lulus dari Universitas Pakuan, jurusan akuntansi. Semasa kuliah saya aktif mengikuti organisasi dan selalu bekerja di dalam tim. Selain itu saya juga sering mengikuti beberapa seminar bisnis untuk menambah wawasan saya terkait dunia kerja. Saya juga pernah magang di salah satu instansi pemerintahan, bekerja mengelola dan menginput data. Oke, boleh disebutkan dan menjelaskan apa yang menjadi kekuatan dari kekurangan Anda? Kekuatan saya bertanggung jawab dalam pekerjaan saya Ibu. Saat amanahkan pekerjaan, saya akan berusaha untuk menyelesaikannya dengan maksimal. Untuk kelemahannya sendiri, saya menyadari bahwa saya cenderung lupa terhadap beberapa detail. Maka dari itu, saya menanganinya dengan cara membuat catatan atau checklist kerja yang membantu saya dalam menyelesaikan pekerjaan. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana Anda melihat diri Anda dalam 5 tahun ke depan? Dalam 5 tahun ke depan, saya berharap sudah menjadi pegawai tetap di sini dan menjadi staf akuntan yang kompeten dan dapat membantu perusahaan untuk lebih maju lagi. Oke, lalu bagaimana Anda mengembangkan pengetahuan Anda? Saya mengembangkan pengetahuan saya melalui pengalaman-pengalaman yang saya dapat di kuliah, organisasi maupun tempat magang. Lalu saya juga mengikuti beberapa seminar untuk menambah wawasan saya. Untuk selanjutnya, berapa gaji yang Anda harapkan? Untuk gaji, saya bersikap terbuka pada diskusi dan juga dapat mengikuti peraturan dari perusahaan. Karena sebagai fresh graduate, yang saya prioritaskan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang dalam perusahaan ini. Oke, baik. Lalu mengapa Anda mau bekerja di sini? Saya ingin bekerja di sini karena saya melihat lingkungannya yang cukup dinamis dan juga terus berkembang. Sebagai usaha akuntansi, saya ingin memperdalam pengetahuan saya di bidang staff accounting. Dan mengapa kami harus memilih Anda dibandingkan kandidat lain? Saya memiliki background pendidikan yang selaras dengan posisi yang dicari. Selain itu juga saya memiliki pengalaman dalam mengelola dan mengolah data-data secara rapi dan teliti. Apakah Anda bersedia bekerja lembur? Untuk bekerja overtime, saya bersedia jika memang sesuai dengan kebutuhan dan juga prioritas kerja. Namun, komunikasi yang jelas dan juga komunikasi yang sesuai akan membuat saya lebih yakin untuk bekerja overtime. Dan apakah Anda yang ingin Anda tanyakan tentang perusahaan atau wawancara? Dari saya cukup Ibu. Selamat siang nih, selamat siang. Silakan duduk dulu. Ini untuk CV saya. Ya, baik. Ini atas nama Wanda ya? Ya, betul Ibu. Oke, mulai ya. Pertama-tama tolong ceritakan dulu dong tentang diri Anda. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Amanda Mutiara Rahmadona. Saya merupakan lulusan baru dari Universitas Pakuan jurusan akuntansi. Saya memiliki pengalaman bekerja sebagai pekerja harian di suatu industri perhotelan di bagian front office, bagian admin. Dan saya selama perkuliahan juga pernah mengikuti kegiatan berorganisasi selama 1 periode dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan seperti seminar yang diadakan oleh kampus maupun kampus lain, dan juga mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan yang dapat bermanfaat dan berguna bagi saya dalam memasuki dunia kerja. Tolong jelaskan apa aja yang menjadi kekuatan Anda. Kekuatan saya berdasarkan pengalaman saya dalam berorganisasi dan bekerja, saya terbentuk menjadi seseorang yang dapat bekerja dengan cepat, teliti, dan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Dan saya juga dapat berkomunikasi dengan baik, dan tentunya saya sangat terbuka dan menerima kritik dan saran dari orang lain. Dan berdasarkan pengalaman saya dalam bekerja, saya mampu menggunakan aplikasi yang digunakan dalam perusahaan seperti Microsoft Office. Selanjutnya bisa dijelasin kelemahannya apa aja? Kelemahan saya ini adalah seorang pelupa, namun saya mengatasinya dengan cara membiasakan diri saya untuk terus mencatat di buku catatan saya maupun di handphone, dan kemudian jika memang dibutuhkan maka saya akan memasang alarm sebagai pengingat saya. Oke, selanjutnya kira-kira gimana sih Anda melihat diri Anda sendiri dalam 5 tahun ke depan?
Saya melihat 5 tahun ke depan itu bahwa saya sudah menjadi bagian dari staf keuangan, di mana saya dapat terus belajar dan mengembangkan potensi yang saya miliki, serta saya dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk perusahaan. Bagaimana Anda mengembangkan pengetahuan Anda? Dengan cara mengikuti kegiatan seperti berorganisasi, mengikuti kegiatan seminar dan pelatihan-pelatihan, serta biasanya saya akan mencari pengetahuan di sosial media seperti TikTok maupun YouTube, dan biasanya saya akan menerapkan pengetahuan saya dalam dunia saya, dalam kehidupan saya. Selanjutnya kalau Anda keterima nantinya, kira-kira berapa gaji yang Anda harapkan? Sebelumnya saya sudah meriset gaji yang diberikan untuk posisi yang saya lamar dengan latar belakang pendidikan yang selaras dan tentunya juga dengan kondisi yang sama, itu ada di sekitar 4 hingga 6 juta. Namun jika Ibu ingin bernegosiasi, maka saya tidak keberatan. Mengapa Anda ingin bekerja di sini? Dikarenakan memang sudah terkenal secara luas ya bahwa hotel ini memiliki tingkatan okupansi yang tinggi, di mana hal tersebut menunjukkan hubungan yang baik antara manajemen dan tamu, di mana hal tersebut membuat saya yakin bahwa hotel ini dapat memberikan feedback yang membangun dan juga tentunya dapat menghargai karyawannya. Oleh sebab itu, saya tertarik untuk dapat bergabung dan menjadi bagian dari hotel ini. Kira-kira menurut kamu, kenapa kami harus memilih kamu daripada kandidat yang lain? Dikarenakan saya sangat menerima kritik dan saran dari orang lain, di mana hal tersebut membantu saya dalam terus belajar, berkembang, dan juga membuat kinerja saya menjadi lebih baik. Kira-kira apakah Anda bersedia bekerja lembur atau overtime? Ya, saya bersedia jika memang dibutuhkan, dan saya harap saya bisa mendapatkan kompensasi yang sesuai. Selanjutnya, kira-kira ada nggak yang ingin Anda tanyakan tentang perusahaan atau wawancara hari ini? Ya, saya izin bertanya, apabila di hari libur ada pekerjaan yang mendesak, dan perusahaan benar-benar membutuhkan karyawannya untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut, bagaimana kebijakan yang diberikan oleh perusahaan untuk para karyawannya, serta bagaimana kebijakan untuk kompensasinya? Kalau ada kondisi mendesak, biasanya akan dikompensasikan terlebih dahulu ya kepada karyawannya. Dan untuk kompensasi, perusahaan ini memiliki kebijakan lembur atau kompensasi lain sesuai aturan yang berlaku di perusahaan kami. Oke, baik Ibu, terima kasih. Terima kasih, Mandi.